Saya dengan Cahaya Dewi. Lalu saya Nurhayani. Saya Erlina Putri. Saya Intan Mahyunati. Oke, di episode kali ini kita akan bahas beberapa materi penting dalam akuntansi dan perpajakan, yaitu ada penilaian kembali aset tetap, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan atau penghasilan tertentu, dan juga perhitungan pajak penghasilan di akhir tahun. Materi ini penting banget, bukan cuma untuk perkuliahan, tapi juga untuk praktik di dunia kerja nanti. Nah, terutama bagi kita yang pengen banget berkarir di bidang akuntansi dan perpajakan. Oke, di segmen 1 kita ada penilaian kembali aset tetap. Baik, di sini saya akan mulai dengan pembahasan penilaian kembali aset tetap atau yang sering disebut revaluasi aset. Revaluasi aset tetap adalah proses penyesuaian nilai buku aset menjadi nilai wajar sesuai kondisi pasar saat ini. Hal ini biasanya dilakukan karena nilai histori yang tercatat di laporan keuangan sudah tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membeli gedung 10 tahun yang lalu dengan harga 1 miliar rupiah, seiring waktu nilai gedung tersebut bisa meningkat menjadi 3 miliar. Jika tetap dicatat 1 miliar, maka laporan keuangan menjadi kurang relevan. Nah, menambahkan dari mulai ya, evaluasi ini juga penting dalam pengambilan keputusan manajemen. Misalnya, ketika perusahaan ingin menjadikan aset sebagai jaminan pinjaman, maka nilai aset harus mencerminkan nilai pasar agar tidak merugikan perusahaan. Namun, perlu diperhatikan bahwa revaluasi harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan biasanya memerlukan jasa penilaian independen. Selain itu, selisih kenaikan nilai tidak langsung diambil sebagai laba, tapi dimasukkan ke dalam ekuitas sebagai surplus revaluasi. Kalau terjadi penurunan nilai, maka bisa berdampak langsung kepada laporan laba rugi. Lalu kita masuk ke segmen kedua, yaitu pajak penghasilan pasal 25. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan pajak penghasilan pasal 25. Yaitu pasal 25 adalah angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan oleh wajib pajak selama tahun berjalan. Sistem ini dibuat agar pembayaran pajak tidak menumpuk di akhir tahun. Di sini juga ada perhitungannya. Itu biasanya didasarkan pada pajak terutang tahun sebelumnya, kemudian dibagi 12 bulan. Jadi misalnya jika pajak terutang tahun lalu sebesar 24 juta, maka angsuran per bulannya adalah 2 juta. Oke, saya tambahkan sedikit. Di PPh 25 ini sangat membantu dalam menjaga stabilitas keuangan, terutama bagi perusahaan. Dengan adanya sistem cicilan ini, perusahaan bisa mengatur cash flow dengan lebih baik dan tidak kaget saat menghadapi kewajiban pajak di akhir tahun. Namun, jika di tahun berjalan ternyata penghasilan meningkat atau menurun drastis, maka wajib pajak bisa mengajukan penyesuaian angsuran agar lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini penting supaya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan bayar yang terlalu besar di akhir tahun. Oke, kita masuk ke segmen 3, yaitu pajak penghasilan atas penghasilan tertentu. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas pajak penghasilan atas penghasilan tertentu. Pajak ini biasanya bersifat final, artinya pajak yang dikenakan langsung selesai saat dibayar atau dipotong dan tidak perlu dihitung kembali di akhir tahun. Contohnya ada pajak atas bunga, deposito, jasa konstruksi, dan penghasilan UMKM. Nah, saya tambahkan di sini karena sifatnya itu final, penghasilan ini tidak digabungkan dengan penghasilan lain dalam perhitungan pajak tahunan. Ini tentu mempermudah wajib pajak karena tidak perlu melakukan perhitungan ulang yang kompleks. Namun, di sisi lain wajib pajak juga harus teliti karena pajak final tidak bisa dikreditkan, yang artinya pajak yang sudah dibayar tidak bisa mengurangi pajak terutang lainnya. Jadi itu penting untuk memahami jenis penghasilan mana yang termasuk objek pajak final dan mana yang tidak. Oke, kita lanjut ke segmen 4, yaitu perhitungan pajak penghasilan pada akhir tahun. Nah, di bagian ini saya akan membahas perhitungan pajak penghasilan pada akhir tahun. Pada akhir tahun, wajib pajak harus menghitung total penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun. Penghasilan tersebut kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan. Hasilnya disebut sebagai penghasilan kena pajak. Setelah mendapat penghasilan kena pajak, langkah berikutnya adalah menghitung pajak terutang dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku. Kemudian, pajak yang sudah dibayar sebelumnya seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 25 akan dikreditkan. Maka dari itu, dari hasil pengkreditan tersebut akan diketahui apakah wajib pajak mengalami kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jadi, jika kurang bayar, maka wajib pajak harus melunasi kekurangannya. Jika lebih bayar, bisa diajukan restitusi atau kompensasikan ke tahun berikutnya. Nah, proses ini sangat penting karena
digunakan dalam perhitungan bisa berdampak pada sanksi atau denda. Nah, dari pembahasan yang tadi, kita bisa melihat bahwa akuntansi dan perpajakan saling berkaitan dan sangat penting dalam dunia bisnis. Demikian nih pembahasan dari kami tentang penilaian kembalian serta PPh pasal 25, pajak atas penghasilan tertentu dan juga perhitungan pajak penghasilan tahun. Semoga penjelasan dari kami bisa membantu teman-teman memahami materi ini dengan lebih mudah. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi.